Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipastikan teman-teman udah pada baca modul ya, baca modul, lihat video. Sebenarnya video itu bisa diagendakan kok sehari satu gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Kan materinya macam-macam ya, bisa didengerin sesuai dengan disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi dilihat bisa sambil setrika, sambil masak, dengerin video yang sudah saya share di grup ya. Kayak gitu. Jadi biar pas ditanyain udah paham benar. Paham benar yang sudah saya sampaikan di modul dan di video. Udah dengarkan ya suara saya ya? Oke. Saya sebenarnya nggak mau bahas materi karena itu udah jelas ya. Saya ulas sedikit aja. Dan yang sudah saya share di grup. Dan dari materi pertama udah tentang gimana mengawali bisnis itu bisa tanpa modal gitu ya, nggak harus pakai modal itu bisa karena memang saya mengawalnya tanpa modal. Jadi kalau sekarang posisinya baru belajar usaha, nggak usah khawatir kalaupun nggak punya uang gitu, jadi aja reseller atau agen gitu ya, distributor atau agen distributor yang tanpa modal, karena sekarang udah makin banyak kan leader-leader saya juga semua open team itu tanpa memungut biaya kayak gitu ya, tanpa pungut biaya sepeser pun kayak gitu. Nah kalau sudah bisa menentukan produk apa yang mau dijual, udah paham. Kalau belum paham cek aja yang kita senangnya itu jual apa. Kalau saran saya sih jualan produk yang memang repeat ordernya tinggi kayak gitu. Bentar. Gitu ya. Jadi kalau di materi awal tuh sudah jelas kalau bisa nggak pakai modal. Kalau misal memang punya modal dan kepingin pakai modal, mangga aja. Tapi kalau bisa cari yang aman-aman, yang minim resiko. Jangan sampai karena merasa punya modal, terus main stok aja, tapi penjualan belum banyak, akhirnya dead stock. Banyak sekali terjadi seperti itu ya. Sebentar. Gitu. Jadi ya kalau mau udah nol modal, minim resiko, terus mau ngawali bisnis tanpa modal itu gimana caranya? Udah ada ya di modul pertama, udah saya jelaskan di situ. Terus selanjutnya itu sudah ada menentukan target market di situ. Seperti saya bilang tadi, target marketnya gimana? Kalau bisa itu jual barang yang repeat ordernya tinggi. Jadi ibarat orang habis beli lagi. Kalau saya memang pilihan saya di fashion ya, di fashion anak dan dewasa. Kalau kata almarhum ibu saya dulu, bisnis yang nggak ada matinya itu sandang, pangan, papan. Kalau bahasa Jawanya, sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu properti. Karena orang kebutuhan kebutuhan pokok orang ya, kebutuhan pokok orang yang pasti beli gitu. Jadi kalau memang seneng fashion, kalau saya memang lebih seneng fashion karena memang nggak gampang basi. Itu alasan pertama saya memang. Alasan pertama saya jualan fashion. Kalau memang seneng masak, seneng bikin-bikin kue atau segala macam ya silahkan boleh ngambil peluang makanan kayak gitu. Tapi kalau senengnya di kayak jualan barang mahal kayak properti gitu, bangun-bangun gitu ya mah nggak bisa. Karena untungnya juga lebih gede. Kalau udah tahu marketnya semua bisa. Jadi tentukan target marketnya. Kalau bisa sih memang jangan patokan harus jual harga murah karena
biasanya barang murah itu komplainnya juga lebih banyak kayak gitu ya. Jadi kalau bisa itu yang untungnya kerasa juga bisa dibagi-bagi. Kalau saya memang senang produk fashion premium, biar untungnya bisa dibagi ke agen, ke reseller kayak gitu. Itu udah saya jelaskan semua di modul. Terus modul ketiga saya bahas di situ ada mindset memulai usaha ya. Kalau bisa kalau sekarang masih belum punya tim, kalau bisa mindsetnya jangan hanya kepingin dapat uang aja, karena itu bikin capek memang. Jadi kerja itu kalau mindsetnya cuma nguber uang gede, uangnya aja, itu akan cepet capek dan cepat nyerah gitu ya. Kalau bisa tujuannya lebih besar lagi. Jadi ketika ada sepinya atau apanya itu nggak 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 kapok gitu loh. Maksudnya masih gigih usaha kayak gitu ya. Nah, di materi ketiga saya jelaskan tentang jaring reseller. Itu udah banyak ya, grup sharing, terus ikut-ikut kelas kayak gini. Itu juga bisa nambah market jualan buku, gabung grup jual beli. Kalau di Facebook itu banyak banget ya. Kalau tim saya rata-rata yang udah ngerasain banget bisa punya ratusan reseller itu dia bikin grup FB. Grup FB khusus jualan. Jadi ya misal produknya Nibras, dia bikin grup Nibras kayak gitu. Dia baju anak grup apa gitu brandnya. Jadi di situ nanti banyak orang baru masuk untuk kita jaring jadi reseller itu juga bisa. Yang terkini seperti itu. Jadi sempat ada salah satu leader saya, dia gunakan cara ini, alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan tembus tuh bisa ngomset 50 juta dalam waktu sebulan. Itu ada itu. Yang dari awalnya agen ya sama, susah cari reseller segala macam, itu bisa di grup FB. Jadi bom ketiga kenapa sih harus jaring reseller? Di situ udah saya jelasin. Ibarat kita kerja sendirian sama bareng-bareng itu lebih ringan kita kerja bareng-bareng kayak gitu ya kan. Jadi ibarat orang nih bawa ember drum, anggap aja drum dah, bawa drum besar gitu ya, airnya bawa drum kalau diangkat sendiri kan nggak kuat tuh, berat ya. Tapi kalau bareng-bareng kan lebih ringan, apalagi pakai traktor. Jadi lebih canggih ya. Kalau di saya kan jaring reseller tapi udah ada sistem, jadi udah udah tersistem gimana sih jaring reseller tuh gimana, binanya gimana kayak gitu. Itu lebih enak lagi. Di materi keempat udah jelas di situ saya nggak mau kerja sendirian karena memang udah tahu kan saya punya 5 anak, alhamdulillah salah satunya sekarang udah masuk pondok, udah sedikit berkurang, tapi ya tetap ya amanah. Apalagi anak-anak masih ada yang balita di rumah. Ya kayak ini tadi, Uminya udah mau Zoom, udah pada rewel gitu, yang satu minta apa gitu. Abinya lagi keluar, jadi begitulah. Jadi mau nggak mau saya harus dibantu sama admin. Dan sejak awal saya memulai usaha, saya sudah rekrut admin kayak gitu. Jadi itu memudahkan sebenarnya, memudahkan saya. Insya Allah satu admin itu ada rezekinya masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau semua masih belum yakin, terus masih bisa, terus tak garapi sendiri mbak, ya silahkan gitu. Tapi kalau pengen membesar gitu ya, nggak hanya sekedar jualan, saran saya punya admin. Dan admin itu gimana ngasih fee-nya, semua sudah ada di modul 4. Dibaca aja. Nah, ini 9 cara meramaikan FB. Kalau teman-teman tanya, Umi, marketnya di mana? Semua market saya, tim saya, semua saya dapatkan dari Facebook. Jadi, Facebook saya cuma satu, akun saya cuma satu. Kalaupun ada akun cloningan, nggak terlalu saya pakai, cuma saya buat nambah, cuma yang pasti cuma satu, yang benar-benar menghasilkan ya, mulai usaha sampai detik ini, cuma akun Umi Resti aja yang saya pakai sampai detik ini. Jadi cara meramaikan FB ini sebenarnya sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi saya lakukan udah bertahun-tahun. Jadi caranya insya Allah masih efektif ya. Nanti juga akan nambah lagi berjalannya waktu. Saya yakin 10 tahun ke depan akan nambah lagi gimana cara ngeramein FB. Sekarang udah banyak ya fitur-fitur FB, ada live, ada macam-macam lah. Itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Terus materi kelima,
di modul 5 ada Binatim. Itu gimana saya caranya Binatim. Binatim itu nggak ruwet kok, sama kayak kita ngopenin anak-anak ya. Kalau yang udah punya anak pasti ngerti gimana membangun kedekatan sama anak itu gimana sih, bisa paham macam-macam anak itu gimana. Kalau saya kebetulan 5 karakternya macam-macam, untuk memahami macam-macam anak itu gimana, mengatasinya gimana. Nah itu ke tim seperti itulah cara saya membina tim, kayak gitu. Nah di modul 6 itu ada raih omset ratusan juta pertama saya. Jadi awalnya saya cuma bisa ngomset jutaan, puluhan juta, hingga saya di 6 bulan pertama saya mulai usaha, saya sudah bisa tembus omset 250 juta dalam waktu 6 bulan. Nah, dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah kemarin April ya, puncaknya panen. Kalau tahun lalu saya cuma bisa panen 1 miliar omset 1 bulan, ini April kemarin udah 3M lebih gitu ya. Alhamdulillah kalau tahun lalu omsetnya ratusan juta, tahun ini bisa profit ratusan juta, kayak gitu. Itu yang saya rasakan sendiri. Jadi dari semua modul saya itu bukan teori ya, tapi beneran yang sudah saya praktekin. Jadi teman-teman tinggal kopas aja, copy paste dan lakukan. Terus di modul 7 itu jadi super leader yang dirindukan, karena memang kalau kepingin bisnisnya bertumbuh gitu ya, nggak hanya sekedar gitu-gitu aja, ya mau nggak mau kita harus siap jadi leader dan mencetak leader, karena semakin banyak tim yang bisa jadi gitu ya, jadi leader di tim kita, makin mudah berkembang kayak gitu. Jadi ibarat kita duplikasikan cara kita ke calon leader kita untuk ngajarin banyak orang lagi. Jadi biar lebih banyak lagi timnya, lebih mudah gitu ya. Ibarat saya mungkin baru sebulan bisa rekrut cuma 100 orang misal. Nah, kalau saya punya 40 leader berarti kan satu leader bisa rekrut 100 orang, berarti 1 bulan kan kali 40 orang bisa 4.000 orang sebulan. Seperti itulah gambaran gampangnya untuk memperbanyak tim. Karena memperbanyak tim itu kayak audisi ya. Audisi pencarian bakat lah yang teman-teman lihat lah kayak di TV gitu ya. Dari ribuan jutaan orang yang terpilih kan hanya 10 kadang yang memang terbaik lah. Tugas kita seperti itu, cari leader-leader kuat gitu yang memang mau bertahan sampai akhir, bisa jadi pemenang sampai akhir yang solid membersamai kita. Kayak gitu. Jadi anggap aja audisi. Jadi banyak nggak apa-apa, jadi tim yang masuk, jadi tim saya ada puluhan ribu, ya memang nggak 100% aktif nggak apa-apa, tapi minimal ada 10% yang aktif aja udah lumayan gitu ya, untuk dongkrak penjualan kita secara organik. Modul 8, perbanyak tim agen, ini sebenarnya sama, kalau di saya itu ada agen, ada leader. Jadi kalau leader ini udah pasti dia udah mencetak agen-agen baru. Tapi kalau agen bisa jadi dia cuma punya reseller aja. Jadi belum punya agen-agen solid. Kalau udah posisinya udah leader di viral itu dia udah punya agen-agen lagi. Jadi satu agen itu bisa punya ratusan reseller kayak gitu. Jadi hanya perkara di orang aja sih, makin banyak agennya makin bagus. Kayak gitu. Itu kalau posisinya udah distributor ya. Kalaupun belum distributor, ada super agen juga ada, nggak masalah. Tapi biasanya rata-rata tim saya gabung itu mulai dari reseller dulu hingga dia naik agen. Kayak gitu. Apakah agen nggak bisa sukses? Bisa. Meskipun masih reseller bisa sukses, bahkan untungnya bisa lebih gede dari saya, dari distributor. Karena percaya atau enggak, saya itu paling ngambil bersih itu 2-5%. Tapi kalau reseller bisa sampai 20% kan. Jadi bisa potensinya lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan. Terus 9 itu kolaborasi partner kakap. Ini biasanya saya random ya. Ada yang memang agen baru belajar, ada yang memang agen yang sudah lebih lama dari saya jualan online, gabung, ini nggak apa-apa, ini masuk tim kakap selama memang mereka mau bergerak. Tapi bagi saya, meskipun dia sudah 5 tahun lebih lama jualan online, tapi ketika gabung sama saya dia
males-malesan ya, saya anggap bukan kakap. Yang kakap itu yang benar-benar ketika jadi tim, mereka bergerak, mau apa namanya, mau bangun tim, mau bina tim, itu termasuk kakap gitu ya. Jadi jangan salah artikan, nanti dibaca lagi modulnya. Yang ke-10 dead stock, itu cara menghabiskan dead stock, karena sebelum-sebelumnya memang sebelum saya fokus usaha, saya sering beberapa kali habisin stok Tupperware almarhum ipar saya. Itu dengan cara ya di medsos aja. Selama medsos kita rame, mau jual apa aja insya Allah laris. Mau dead stock segala macam sebenarnya insya Allah laris gitu. Jadi PR-nya bagi yang punya banyak dead stock segala macam, kuatin dulu personal branding sama ramein dulu medsosnya. Nanti habisin dead stock-nya lebih mudah kayak gitu. Atau cari partner gitu ya, orang-orang yang memang jualannya udah laris, ini minta tolong gitu, Mbak bantu saya habisin stok saya nggak, mau dikasih jual rugi, jual bundling atau apalah gitu. Selama orangnya mau ya nggak apa-apa kan, kalau namanya juga nawarin. Cuma beberapa akhir ini saya bukan nggak mau, tapi udah nggak sempat ya untuk bantuin teman-teman yang habiskan desktop, karena memang tahun ini tahun ketiga di mana saya banyak fokus untuk mendampingi leader-leader baru. Jadi bahkan sebenarnya kelas ini kan nggak ada, tapi berhubung ini memang untuk wakaf ke pondok, jadi saya bikin kelas cepat gitu ya, cuma seminggu 10 hari lah ya Zoom. Tapi nanti kalau semuanya makin hari semua udah pada paham gitu ya, kita by chat aja, insya Allah grup-grup nggak akan saya bubarkan, siapapun yang tanya pasti saya jawab sampai kapanpun gitu ya. Jadi lifetime, nggak cuma sekali aja. Itu aja yang singkatnya dari modul 1 sampai 10, detailnya bisa lihat video. Kayak gitu. Kita langsung tanya jawab aja ya. Bisa boleh raise hand atau chat. Monggo yang malu-malu bisa chat, tapi kalau yang mau live langsung buka mic bisa pencet raise hand gitu. Ada yang mau bertanya? Langsung ini open mic. Monggo. Waalaikumsalam Mbak Novi. Ada yang mau tanya? Buka mic-nya. Mbak Nila mau nanya. Monggo yang mau nanya boleh mic-nya dibuka. Mbak Dewi Windasari baru bergabung, nggak apa-apa Mbak, saya baru ngoceh sebentar aja kok itu tadi. Sebenarnya semua materi kan udah saya share semua. Monggo, siapa yang mau nanya-nanya boleh pakai mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Irvi, monggo Mbak Irvi. Ya, Umi gini mau tanya masalah admin. Kalau admin ini kan saya udah punya admin sih beberapa, cuma hanya untuk totalan sama share katalog itu di grup. Rencananya kan sudah sudah beli akun Shopee, kemudian udah IG juga udah ada. Untuk Umi baiknya kalau admin medsos gitu online apa offline? Atau akunnya itu ada di HP kita dan admin yang pegang atau gimana, Umi? Kalau medsos itu sebenarnya IG kan bisa dipegang 2 orang, Mbak. Jadi meskipun nggak harus offline bisa. Jadi Mbak tinggal emailnya aja, emailnya bikin baru yang Mbak tahu passwordnya juga, jadi admin tahu. Jadi IG itu bisa dipegang 2 orang. 2 orang lebih, bahkan 5 orang. Jadi kalau admin IG gitu bisa gantian. Facebook juga bisa, cuma kayaknya Facebook kan cuma satu gitu ya, login logout. Tapi kalau semua mau percaya bikin akun baru gitu yang pegang admin nggak apa-apa, nggak harus offline sih Mbak, bisa semua online kalau medsos mah. Shopee juga gitu ya, Umi ya? Shopee juga bisa. Shopee malah bisa dihandle 2 orang kan, juga bisa. Iya. Sama yang pemilik kayak gitu. Bisa. Ya, Umi. Iya, itulah khair.
Iya, kalau bisa sih emailnya bikin baru aja, Mbak. Cuma kalau ini sih apa namanya? Eh dari segi keamanan gimana nih, Umi? Soalnya kan kita rekrutnya nggak ketemu gitu loh kalau online ini. Segi keamanan sih masih oke selama memang Mbaknya kan dulu sebelum direkrut kan pastiin dulu. Dicek Iya betul. dulu akun medsosnya gimana, terus Mbak benar-benar yakin gitu bahwa dia memang amanah gitu. Jadi Iya Umi. nggak asal terima akun akun medsos, tetap diselidiki dulu, dilihat akunnya medsos jejak digitalnya dia gimana kayak gitu Mbak. Iya Umi. Boleh minta identitasnya dia, KTP segala macam kan boleh kalau admin mah. Oh iya betul betul. Alamatnya, KTP-nya kayak gitu ya, kayak orang lamar kerja itu loh Mbak, CV-nya. Ya, Gitu. makasih Umi. Ya, sama-sama. Ada yang mau ini open mic? Monggo Mbak Nashwa. Baik, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Mbak. Ini Umi, kalau selama ini kan barang-barang kita kan online itu kan kita nggak stok. Kemudian kalau kita menjelaskan yang nyaman gitu ke admin kita gimana Mbak Umi? Makasih ya Mi jawabannya. Oke. Jadi kalau kita nggak stok, yang saya alami adalah saya selalu pahamkan ke tim saya, karena rata-rata sebelum saya ngambil satu produk, saya itu udah paham produk aslinya. Jadi saya biasanya langsung beli gitu. Jadi saya beli dulu, saya pegang dulu, saya paham produknya gimana, saya pelajari produsennya. Oh produknya kayak gini-gini Mbak, udah jelas nih bagus kayak gitu. Saya bilang gitu kan, saya bilang gitu bla bla bla. Terus admin saya suruh pelajari, saya kasih itu marketing kit dari pusat gitu. Saya jelaskan, ini Mbak marketing kit dari pusat. Oh, tolong dipahami dari segi bahan segala macam. Kalau ada konsumen yang mau beli, Mbak pahamkan bahwa ini semua dikirim dari pusat kayak gitu. Jadi itu aja sih kalau memahamkan admin selama ini saya. Jadi yang penting itu kalau selama kita udah tahu produknya lebih enak sih Mbak, lebih nyaman jelasinnya ke admin. Kayak gitu. Oh iya, oke. Misal Terima Mbak kasih. Najwa, misal Jazakallah. misal pun Mbak Najwa nggak apa namanya belum pegang produk tapi udah percaya sama distributornya nih, misal ya. Aku udah percaya nih sama distributorku produknya memang bagus karena banyak testimoni yang bagus. Nah, di situ pun juga kita udah jelaskan ke admin, itu loh Mbak tinggal pelajari testimoni-testimoni ya. Kalau memang produk ini memang udah ada apa namanya? Biasanya produsen kan sediain testimoni ya. Itu bahwa memang produk ini bagus dan memang kualitasnya sudah dari beberapa konsumen bagus. Selama itu ada aja, insya Allah gampang kok Mbak menjelaskan ke tim ataupun konsumen kayak gitu. Oke, sip. Baik Umi, terima kasih. Jazakallah khairan. Okay. Ada lagi siapa? Mbak Lisa. Mbak Lisa Mareta, monggo Mbak Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Lisa dari Padang nih. Wah, Masya Allah. Jauh. Mau nanya, ya, Alhamdulillah kan udah gabung di Ma'arum ya Umi ya. Di situ udah jadi super agennya. Cuman kendala yang sekarang, Alhamdulillah kan udah Lisa sendiri udah punya tim dan beberapa udah ada agen juga di dalam tim. Nah, kendalanya sekarang di masalah diskon. Mereka kan sudah pada pinter gitu ya, Mi, cari informasi ya. Jadi kan mereka sudah tahu juga diskon agen di viral itu seperti apa. Jadi bagaimana menjelaskannya? Sedangkan Lisa posisinya nih agen nih kan di tim Ma'arum. Bagaimana cara menjelaskan ke mereka tentang sistem perdiskonan gitu? Mereka juga udah pintar gitu loh Mi, udah tahu info diskon sebenarnya dari pusat segini, kenapa di mereka cuma segini gitu Umi. Umi. Saya yakin yang pintar-pintar ini sebenarnya nggak semuanya ya, mungkin beberapa yang memang udah pintar jualan segala macam yang paham. Nah kalau saya dari awal
Semua tim saya kasih tahu berapa yang saya dapat. Jadi nggak apa-apa Mbak Lisa buka-bukaan aja. Saya dapat dari Mbak Arum tuh sekian loh, gitu ya. Dapat misal dari Mbak Arum saya mentoknya cuma dapat 25% misal atau 30%. Jadi saya mentoknya bisa kasih kalian itu 25% dan itu pun kan sudah tanpa modal kayak gitu. Nggak apa-apa kok kalau memang nyari banding-bandingan segala macam, silahkan. Karena memang saya baru bisa kasihnya segitu. Dan saya pun juga cerita ke tim ke bawah saya, bahkan kalau ada yang WA ya, ada leader saya, di bawah leader WA saya belak-belakan kasih tahu ya, saya kasih leader saya segini, di bawah leader dari segini. Dan insya Allah kalau ridho, sama-sama ridho, meskipun dapat 5%, kan kita ngobrolnya bukan gedenya diskon, tapi berkahnya juga. Makanya saya bilang, semua tim saya kasih jaminan khusus, misal ada Mbak Lisa nih, ada timnya mau lari langsung ke saya, itu pasti saya balikin lagi. Begitu juga leader saya, misalkan ada leader saya Mbak Arum, ada yang lari ke saya pasti balikin ke emaknya, karena itu memang namanya sistem, dan itu saya udah jamin, karena saya selalu kasih tahu, Resto, yakin aja, selama udah nyaman sama leadernya, udah apalagi leadernya udah ngajarin dari awal, bersyukur dengan yang udah dapatkan sekarang, terus cerita ke timnya apa adanya aja, nggak usah ditutup-tutupin Mbak Lisa, cerita aja apa adanya, saya dapatnya segini, kalian bisa dapatnya segitu. Misal kalian nggak terima, mau langsung jadi distributor pusat, silahkan, karena memang ya gimana lagi, saya pun juga gitu ke leader saya, kalaupun memang mau jadi langsung distributor ya silahkan, karena memang kan gabung di saya juga tanpa modal. Saya diskonnya dari pusat, misalkan saya dapat sekian persen, kalian saya kasih sekian persen, kayak gitu. Tapi insya Allah Mbak Lisa, kalau bondingnya, makanya saya bilang, kalau ikatan kita ya, bondingnya kayak kita sama anak-anak, bondingnya udah kuat, mereka dikasih tahu berapapun, ada tawaran diskon besar pun di luar sana, selama mereka udah nyaman dengan kita, nyaman dengan sistem kita, mereka nggak akan lari. Itu udah, kalau saya sih hukum saringan ya, yang memang mereka gabung hanya sekedar untuk dapat untung gede sih, biasanya akan cepat lepas dari saya. Jadi saya memang udah set seperti itu ke semua leader-leader saya, kayak gitu. Gimana lagi, saya sudah usaha, saya udah belak-belakan ya, ngasih tahu saya dapatnya sekian, saya kasih ke kalian sekian gitu. Insya Allah kalau sama-sama tahu sih, insya Allah nggak nyari-nyari kok Mbak. Kalau nyari-nyari itu udah biasa kok. Ya gimana lagi, saya dapatnya segini, kalian mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya saya udah nggak bisa kasih lebih dari itu gitu aja. Nggak apa-apa Mbak. Makanya sekarang saya lebih gencar untuk kalau ada tim baru segala macam saya kasih leader saya ini lagi, dan leader viral saya kasih tahu. Misal nanti Momo ada anaknya nih, anak agennya loncat ke leader, karena saya selalu mengembalikan ke maknya, akhirnya leader saya melakukan hal yang sama, dibalikin lagi ke agennya. Jadi jangan khawatir untuk ini. Nah misalnya mereka, kalau saya sih biasanya yang rata-rata saya jarang ngambil produk yang sama dengan leader saya. Jadi misal leader saya udah jadi distributor apa gitu, saya nggak akan ngambil itu. Saya cari yang produk lain, biar kedepannya juga tim-tim saya yang lain juga bisa duplikasi seperti itu. Intinya sih yakin aja, orang yang memang udah satu frekuensi sama kita itu nggak akan lepas kok, meskipun kita kasih tahu berapapun diskon kita. Kayak gitu Mbak Lisa. Jelaskan apa adanya aja, nggak usah ditutup-tutupi. Gitu. Paham ya Mbak Lisa? Satu lagi Umi. Ya, boleh nanya. Kita kan kondisinya di daerah ya Umi, apalagi daerah Sumatera kan lumayan jauh dari Jakarta dan kendalanya semua kan diongkir. Jadi kita bisa buat sistemnya itu mengumpulkan orderan dulu, sudah payment full, baru diorderkan, dan itu pengirimannya hanya satu alamat, ke alamat bisa gitu. Itu bagaimana Umi? Kira-kira itu tidak apa-apa atau bagaimana sebaiknya?
nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau luar Jawa itu kita tinggal kasih pemahaman ke konsumen, Mbak maaf ya kalau sebenarnya ini barangnya ready, kasih paham aja ini barangnya ready, hanya pengirimannya nunggu sekalian tanggal sekian, kayak gitu ya. Karena apa? Biar Mbak hemat ongkir, kayak gitu. Karena kan nanti dikenakan ongkir dari tempat Mbak Lisa ke konsumen aja tuh. Nah, dengan mereka mau dikumpulkan seperti itu kan juga apa namanya, insya Allah Mbak Lisa sekali orderan banyak kan itu bisa subsidi silang gitu kan. Nggak apa-apa, bilang aja. Justru bagus kok, rata-rata yang di Papua juga gitu. Jadi dikumpulin dulu banyak baru dikirim, kayak gitu. Rata-rata percaya atau enggak, sebenarnya orang Jawa itu udah paham kok. Harga di Jawa sama di luar Jawa itu sudah beda. Pasti beda. Karena sekitar berapa ya, tahun 2000 berapa itu saya jadi guide bis pariwisata itu, rata-rata kalau ada orang Makassar datang, begitu masuk ke Malang kan belinya berkoper-koper gitu. Karena mereka paham, pembelian di luar Jawa, misal di Jawa cuma 100.000, di sana udah jadi 200.000. Sebenarnya ini hanya masalah edukasi aja sih Mbak Lisa, jadi nggak masalah, sebenarnya udah benar itu Mbak Lisa. Ya, siap, Umi. Kayak gitu. Ya, paham ya? Iya. Makasih, Umi. Oke, sami-sami. Ada lagi yang mau open mic? Udah. Hai, Mbak Dede. Mbak Dede mau ngomong? Iya, betul. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Makasih ya, Mi, atas waktunya. Ini, Mi, aku mau ini ya. Gimana, Mi, caranya ngeyakinin para reseller yang pada pundung, Mi? Contoh kayak kemarin ya, ketika Nibras kemarin kan ya, Mi ya, banyak orderan dari mereka yang masuk, kemudian terus direfund gitu. Kemudian banyak juga orderan-orderan mereka yang nggak kebagian, Mi. Nah itu, terus akhirnya mereka katanya takut nggak kebagian lagi gitu kalau ngiklan gitu, Mi. Itu ya, Mi ya. Ya, berarti ini yang harus dilakukan Mbak Dede ke depan, yang sudah terjadi biarin aja. Kan memang sudah terjadi ya, gimana lagi. Iya. Yang ke depan yang perlu Mbak Dede ajarkan di awal buat reseller baru ataupun lama adalah tentang mindset. Iya, Mi. Mindset bahwa rezeki kan pertama sudah ada yang ngatur. Rezeki itu kita udah usaha maksimal. Tapi kalau memang takdirnya Allah belum bisa ngasih, ya gimana lagi. Apalagi Mbak bisa jelaskan bahwa apalagi kalau Nibras itu sebenarnya ready stock-nya luar biasa melimpah ya. Karena kalau udah musim lebaran, nggak cuma Nibras stok. Boleh mereka tanya distributor Nibras seluruh Indonesia, tanya deh. Hampir semua itu kurang produk. Nggak cuma di kita aja. Itu yang harus diperhatikan. Ya, bulan-bulan sebelumnya, kalaupun rebutan ya, produk-produk tertentu, pasti dapat kan. Nah, kalau mereka memang nggak mau rebutan produk tertentu, ya udah jual aja yang stoknya melimpah, kan bisa dicek sendiri di web. Paham? Oh iya, Mi, insya Allah. Sama itu nggak usah takut soal rezeki, yang namanya kita usahakan, ya itu justru bagus gitu. Misalnya sekarang nih, kemarin banyak refund kan ya, secara nggak langsung itu sebenarnya pasar udah naik kan, pasar meningkat gitu. Saya yakin produsen pun tiap tahun akan meningkatkan produksinya, nggak mungkin gini-gini aja kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan hanya ngandelin pas lagi rame-ramenya panen lebaran aja. Karena kalau panen lebaran ya udah wajar lah. Nggak cuma Nibras tok, semua brand gitu. Bahkan sampai nggak ada produk buat dijual itu juga ada kasusnya. Kayak gitu. Oh, iya. Ini yang dipahamkan. Yang kedua, mindset-nya itu tadi Mbak dikuatin bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur pertama. Yang kedua, yakin aja kalau memang rezeki, mau rebutan kayak mau produknya dikit, kalau memang udah rezeki pasti dapat. Dan ini yang harus semua ditanamkan soal konsepsi apa. Gitu. Oh iya. Nggak usah takut kalau memang seperti itu ya. Saya dengan legowo kadang ya saya minta maaf. Memang ya kondisinya seperti
ini. Dan itu kan kita nggak ngumpet-ngumpetin stok kan, ya memang kondisinya pusat. Gimana mau ngapain ngumpetin stok kan? Kalau memang Iya, Umi. gitu, pahamin gitu aja. Iya, Umi. Umi satu lagi ya, Mi ya. Monggo. Iya. Kan tadi kata Umi buat apa? Buat nambah reseller itu salah satunya buat grup jualan di FB ya, Mi ya. Nah itu, Mi, gimana sih Mi triknya gitu? Sekarang saya belum tahu sama sekali tentang grup jualan FB ya, Mi. Triknya gimana sih, Mi? Buat bikin grup FB gitu ya, grup jualan gitu, Mi. Ya itu aja, Mi. Langsung bikin aja, Mbak. Oh iya. Langsung bikin grupnya, misal Mbak Dede mau rekrut reseller apa nih, mau brand apa, brand Nibras, langsung aja bikin grup. Nomor tokonya Mbak apa, Mbak Dede? Rumah Berkah Nur Hayati. Langsung bikin grup di Facebook, tulisannya Rumah Berkah Nibras kayak gitu. Jadi secara nggak langsung orang udah tahu bahwa nanti di grup itu akan di-share produk-produk Nibras. Jadi yang masuk ke situ udah tahu bahwa itu nanti Mbak akan banyak share produk-produk Nibras di situ. Kayak gitu awalnya. Dan iya gitu. di situ posting gambar-gambar produk Nibras, sama ya nggak hanya jualan aja ya. Iklan apa aja lah, kalau bisa cover selling ya, nggak hanya iklan jualan aja. Lalu itu nanti secara nggak langsung sharing aja, share grup Mbak itu ke toko-toko jual beli, paham nggak? Oh iya insya Allah Pak. Tulisin mau gabung jadi reseller. Kalau Nibras kan sekarang aturannya marketer hanya 15% ya yang gratis. Mau marketer gratis 15%. Semua ada di sini. Jadi kasih link grupnya kayak gitu. Kan biasanya bisa di-tag tuh grupnya Mbak. Rumah Berkah kayak gitu. Bisa grup-grup jual beli promosinya kayak gitu-gitu aja. Sama sering kalau di wall, Mbaknya status di wall, dipromosiin aja grupnya itu di wall kita. Itu aja, nanti lama-lama akan banyak nambah market di situ. Nah, iya gitu. Seller. Banyak loh Mbak Nasripah kemarin udah yang gabung berapa belas ribu orang gitu. Ya memang harus konsisten kayak gitu. Iya. Itu cara mudah untuk narik banyak orang. Oh iya, baik Umi. Makasih Umi. Sami. Saya kecat ya, dan Mbak Ita Konita. Kalau punya admin tapi baru punya 1 HP bisa nggak ya Umi? Butuh admin buat customer service. Kalau numpang HP admin etis nggak? Kalau saya sih sejak awal memang yang ngurusin semua urusan tuh admin Mbak, dan pakai HP admin memang, dan tinggal ditanya aja Mbak Ita, berkenan nggak adminnya jika jadi customer service dengan pakai HP-nya admin. Kan kita nanya dulu gitu ya, kalau dia berkenan ya etis-etis aja gitu. Cuma harus Mbak Ita pahami kalau customer service tuh beda sama ngopeni tim ya. Kalau saya kan murni ngopeni tim, bukan customer service. Kalau customer service itu berhubungan sama database. Selama Mbak Ita nyaman sama admin ini dan yakin bahwa admin ini tidak menyalahgunakan database Mbak, ya mangga aja. Tapi kalau semua kepingin database-nya aman, ya dimodalin handphone adminnya. Kalau untuk customer service loh ya, yang langsung terimain user. Tapi kalau statusnya kayak saya, hanya ngopenin admin, hanya ngopenin rekapan orderan segala macam, HP-nya admin nggak masalah. Kayak gitu, karena kapanpun kita ganti admin nggak masalah gitu. Database kita masih punya gitu. Kalau customer service, nerimain user, ya harus dipikirkan ulang. Kayak gitu, Mbak. Mas Muklas Indra, mau tanya gimana cara menambah reseller yang solid. Reseller yang solid itu didapatkan ya sama kayak audisi tadi, Mas. Jadi perbanyak aja reseller dari grup Facebook, dari konsisten iklan di wall medsos kita, itu nanti digodok, dibina yang solid, yang biasanya yang aktif sampai akhir, kayak gitu. Reseller solid itu nggak ujuk-ujuk ya langsung dapat, nggak, tapi dibina dulu. Dari kita sering, ibarat ya kita bikin audisi gitu ya. Kalau orang pencarian bakat itu kita sering audisi, itu kita sering rekrut reseller, terus rekrut, bina, nanti lama-lama dapat tim solid. Itu sih dari saya.
Mbak Ira Sari, sinyalnya susah di sini. Gimana caranya dapat admin satu frekuensi dengan yang kita inginkan? Pertama, rata-rata yang punya admin, coba ditulis. Paling gampang tuh coba ditulis. Kebutuhan kita admin tuh ngapain aja. Misal, saya butuh admin yang handle grup untuk jawab pertanyaan semua reseller saya, misal gitu saya tulis. Terus saya butuh untuk dia ngerjain rekapan. Saya ngapain aja, saya tulis semua. Nah, setelah saya tulis semuanya, saya mulai cari dari orang terdekat. Kalau saya dulu dari tim saya sendiri. Saya tanya nih, siapa nih kira-kira di grup ini yang bisa bantuin saya untuk handle usaha kayak gitu. Gimana Umi yang minat? Biasanya saya suruh WA, tapi biasanya kalau admin pertama saya wapri duluan. Sebelum saya wapri, saya biasanya cek jejak digitalnya dulu. Saya lihat medsosnya alay enggak, nyinyir enggak gitu. Selama dia aman, terus dia fast respon ketika kita WA, terus di grup juga rame. Itu biasanya langsung saya WA untuk dikasih tahu Mbak tugasnya gini kira-kira sanggup nggak kamu? Saya gituin. Ketika dia udah sanggup deal, terus saya bilang tapi gajinya nggak besar Mbak, fee-nya hanya sekian gitu. Ketika dia bilang oke, Umi, saya juga mau sama belajar, biasanya saya langsung ACC. Kayak gitu aja sih Mbak Ira Sari, simpelnya. Kalau nyari yang satu frekuensi. Alhamdulillah sih admin pertama saya sampai detik ini udah 2 tahun nggak keluar. Jadi sampai detik ini masih membersamai kita dan makin canggih gitu. Kalau admin saya sekarang udah makin canggih yang senior. Udah paham lah gitu. Kayak gitu ya Mbak Ira Sari. Mbak Novi Avianti, Umi mau tanya, masih kesulitan untuk menjelaskan ke Amin cara kerja dia, jadi harus berulang kali jelasinnya. Tip and triknya, Mbak Novi catat secara detail apa aja yang harus dilakukan admin, baru kasih. Ketika dia lupa, dia suruh baca. Tapi kalau sampai 1 bulan di training, dia nggak bisa-bisa, ganti aja adminnya, cari orang lain. Minimal 1 bulan kalau saya. Assalamualaikum Umi, gimana kalau timnya masih sedikit, apakah tetap jualan ke end user atau fokus ke tim? Kalau saya pribadi, memang dari awal saya udah nggak kepengen jual ke end user, saya lebih ke tim. Kalau misalkan Mbak masih nyaman ke end user, nggak apa-apa, mangga, selama memang waktunya cukup, manajemennya bagus, nggak masalah. Sambil rekrut tim, sambil ke end user, boleh kok seperti ini. Nggak wajib harus ke tim, nyari tim aja nggak apa-apa, mangga aja, senyamannya kita. Mbak Ainun, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, nambah reseller kalau dari grup jualan di FB gimana? Tinggal aja ya ikut grup-grup jualan FB, kan banyak tuh Mbak komunitas jual beli ya. Biasanya kalau di Facebook itu tinggal klik komunitas jual beli Malang, komunitas jual beli Jakarta, pilih kota. Pilih kota-kota besar dan yang grupnya itu minimal pesertanya ada yang gabung 10.000 gitu ya. Biasanya kan ada ya komunitas jual beli itu kelihatan tuh yang gabung 10.000 orang, 100.000 orang kayak gitu. Dan pilih grup jual beli yang gratis karena ada beberapa yang memang kayaknya habis kita posting kita suruh bayar. Ada. Pilih aja yang gratis-gratis aja. Dari situ kita sering-sering posting gitu ya. Nggak harus tiap hari di grup yang sama. Grup jual beli itu ada banyak banget di Facebook. Tinggal ikutin aja, mau berapa ratus grup Facebook. Setiap hari kita posting beda-beda. Misal hari ini di grup jual beli Kota Malang, bulan depan di besok di grup jual beli Kota Jakarta, bulan depan hari berikutnya di grup jual beli Kota Medan, kayak gitu. Mbak. Oke, Mbak Mai. Assalamualaikum Umi. Saya kalau posting jualan nggak begitu rame, tapi kalau posting yang selain jualan lumayan rame. Gimana caranya Umi? Mbak postingan aja, bukan jualan, tapi di bagian akhir Mbak sisipin tentang jualan Mbak. Bisa dilihat di FB saya Umi Resti gimana saya bikin iklan. Dan itu memang butuh latihan untuk bikin iklan cover selling. Jadi iklan yang tetap rame interaksi, meskipun iklan jualan. Bisa dilihat di Facebook saya Umi Resti, itu rata-rata saya semua postingan jualan maupun pribadi tetap rame. Kayak malam ini, coba dicek,
Itu bahkan ada yang share juga. Jadi memang butuh latihan untuk terus makin canggih untuk beriklan. Jadi nggak apa-apa, terus aja Mbak kalau posting selain jualan ya posting aja selain jualan, tapi sisipin iklan di bagian akhir. Biasanya masih rame. Mbak Rani, izin bertanya, kalau partner naik level dengan syarat belanja 20 piece, tapi di bulan selanjutnya nggak capai 20 piece, pengennya mitra nggak turun diskon, tapi kita juga ditarget dari pusat. Kalau nggak capai, kita turun jenjang. Gimana, Om? Ini dirasakan semua orang, termasuk saya. Saya ada salah satu brand yang mentarget saya 1 tahun itu 1,5 M. Ada juga yang mentarget saya sebulan itu saya harus jual 1.000 piece. Tapi saya ke tim, nggak pernah saya target, nggak pernah saya wajibkan harus sekian-sekian. Yang saya fokusin adalah saya perbanyak tim. Perbanyak tim, bina. Perbanyak tim, bina. Ketika Mbak Rani sudah nggak kekurangan tim, dan Mbak Rani terus membina orang-orang baru, insya Allah target segitu itu akan terlewati tanpa kita memikirkan target. Kita boleh punya target, tapi habis itu jangan fokus di target itu. Fokusnya sama proses. Kayak gitu, Mbak. Jadi lama-lama yang target dikasih produsen itu nggak kerasa. Karena kita fokusnya memperbanyak tim, memperbanyak jualan. Jadi nggak masalah. Tapi tim jangan dibebanin target kita, biar nggak stres. Karena orang kalau udah stres duluan sama beban target, itu biasanya udah malas iklan. Kuncinya di situ aja sih sebenarnya Mbak Rani. Kalau udah kita nyaman ya ke tim, nggak pakai target-targetan, kita memperbanyak tim terus, insya Allah nggak ada yang namanya penjualan turun. Insya Allah penjualan terus naik. Itu sudah saya rasakan karena memang hampir beberapa brand besar itu targetnya ke saya lumayan banyak. Ada satu brand yang 1 tahun saya wajib 1,5 M. Alhamdulillah ini belum 1 tahun, baru Januari, Februari, Maret, April ya. Baru 4 bulan saya sudah 2 M lebih. Kayak gitu. Jadi nggak kerasa nanti target itu. Kedua, kalau memulai awal perlukah admin online, padahal penjualan belum stabil, tiap hari ada. Kalau saya sih memulai, Mbak pelajari dulu modul tentang admin dan fee, karena kalau rekrut admin online kan nggak harus punya uang besar, nggak harus ada gaji pokok. Nanti belajar lagi, dibaca modulnya. Pembukuan yang baik itu pemula, Palu Gada, setiap brand beda-beda Mbak, mau punya brand A, B, C, D, E, pembukanya beda-beda. Jadi misal Nibra sendiri, Ahza sendiri, A-Market sendiri itu pembukaan yang bagus seperti itu. Ada alamat, ada nomor telepon konsumen, itu sebagai database kita. Itu pembukuan yang bagus. Jadi penjualan tiap hari dicatat. Assalamualaikum Umi, saya Herlina Bandung. Waalaikumsalam Mbak. Mau tanya tentang bentuk rekap orderan biar update antara saya dan admin. Saya pakai aplikasi apa? Saya nggak pernah pakai aplikasi, saya cuma pakai Excel sampai detik ini, masih gunakan spreadsheet ya. Sejauh ini masih aman untuk beberapa, cuma kemarin sempat gejlok 30 juta itu karena yang manual. Kalau yang web sih masih aman, tapi kalau yang penjualan manual ada gejlok, akhirnya ada minus kemarin 30 juta. Ketemu 20 juta, yang masih belum ketemu 10 juta lebih lah. Ya biasa ya di musim-musim panen. Kalau di 11 bulan bukan musim panen aman sih, sejauh ini aman pakai Excel. Kayak gitu Mbak. Jadi saya ada admin keuangan sendiri ya, yang ini. Saya nggak pakai aplikasi. Kalau mau pakai aplikasi bisa tanya teman-teman yang pakai aplikasi. Saya belum bisa menyarankan aplikasi apapun karena saya masih pakai Excel biasa, spreadsheet. Setiap hari admin keuangan lapor dan itu nanti akan cross check sama asisten pribadi saya, sama cross check sama yang rekap orderan tim. Jadi saling cross check. Tentang grup EBI tadi Wi bilang cantumkan nama brand. Kalau Palu Gada boleh macam-macam ditulis ya, kayak tadi mungkin Mbak Dede kan tulisannya Rumah Berkah Nibras, misal bisa ditulis Rumah Berkah Nibras Ahza, nggak apa-apa panjang, mangga aja. Tapi kalau bisa, saran saya sih satu grup FB itu satu jenis produk, misal baju anak aja, misal kalau mau A-Market, Hofla, Ahza misal gitu, jadi sumber rezeki AHA gitu. Jadi
Amar, Kit, Hofla, Aza, jadi disingkat AHA gitu, kayak Mbak Silvi kalau nggak salah grupnya kayak gitu. Jadi sama-sama grup untuk baju anak aja, kalau gamis aja kayak gitu. Bebas sih kalau nama grup FB saya sarankan sih boleh nama dengan nama brand, kalau bisa nama tokonya masing-masing. Karena hampir semua tim saya sarankan untuk mereka mempromosikan nama tokonya masing-masing, bukan viral. Nggak usah promosiin viral. Cukup promosiin tokonya masing-masing aja. Kayak gitu. Assalamualaikum Umi. Mau nanya masalah grup FB tadi. Udah saya jawab ya. Sama-sama Mbak Ita. Mbak Nazifa, Umi grup itu dibikin publik atau privat? Kalau sepaham saya, tim saya ada yang privat, ada yang publik. Kalau mau publik buat ada aturannya ya. Di situ ada aturannya agar orang hanya bisa balas komentar tapi nggak bisa posting. Jadi ibarat yang posting itu cuma kita aja yang bisa. Itu ada settingannya. Ini yang ngerti Mbak Nasripa sama Mbak Jeffrey nih yang leader saya yang pakai yang pakai grup FB. Oke, untuk bina reseller, materi apa aja yang perlu diberikan, kurikulum khusus. Nah, sebenarnya kalau kurikulum khusus ini karena dari awal saya bina itu, saya nggak punya ilmu ya. Saya nggak punya ilmu sama sekali, nol potol lah. Pokoknya benar-benar otodidak gitu ya. Yang saya ajarkan pertama kali ke tim saya, buat semuanya deh, buat tim saya baru maupun lama, ajarkan mindset dulu, tentang mindset. Nanti saya share sih di grup-grup ya, tentang mindset apa saja yang bagus. Nanti saya share, saya punya satu grup Telegram khusus, satu grup Telegram khusus, saya tulis tanya jawab, mindset segala macam, nanti saya share ya ke semua grup. Itu bisa dicek apa aja materi yang saya kasih ke semua tim saya, itu boleh dicopas, boleh diambil, bebas. Itu sebenarnya memang untuk tim viral, tapi nggak apa-apa. Nanti saya share link telenya, kayak gitu. Saya kasih nanti itu mindset apa saja yang diajarkan ke tim, kayak gitu. Itu Mbak Rani. Ya, tahapnya itu mindset, pokoknya dikuati mindsetnya bahwa kita itu nggak sekedar jualan loh, kita itu juga, kalau saya dulu, karena saya jualannya baju muslim, dakwah muslim, biar anak-anak senang dengan baju-baju muslim yang lucu-lucu, kayak gitu-gitu. Terus kita fungsinya juga ngasih peluang ke orang lain, karena saya kan fokusnya bukan end user ya, tapi ke tim, ngasih peluang usaha ke orang lain yang nggak punya modal, kayak gitu. Jadi banyak hal lah yang harus ditanamkan di awal. Itu pertama adalah mindset, kayak gitu. Terus kalau bisnisnya pengen berkembang ya jangan asik jualan sendiri aja, harus ngapain aja, itu ada semua, kayak gitu ya. Itu sudah semua yang di chat. Saya kasih satu kali kesempatan lagi untuk yang mau mic, pakai mic. Siapa? Ada yang mau tanya pakai mic? Open mic? Siapa? Mbak Dewi mau ngomong? Ada lagi? Kalau nggak ada akan saya tutup. Umi, saya sekali lagi. Mbak Dewi. Ya, ini kan tadi masalah admin keuangan. Misalnya kalau kita yang belum punya admin keuangan, nanti yang handle berarti admin ini ya, admin yang offline atau online gitu. Ya, Soalnya ditanyain dulu adminnya bisa nggak. Kalau saya dulu awal-awal admin keuangan saya pegang sendiri Mbak, kalau belum punya. Gitu. Oh ya, terus gini Umi, kan selain produk di viral tuh banyak sekali produk yang lain yang saya ikuti. Kebetulan kan beberapa distributor kalau kita udah gabung agen gitu otomatis ke brand lain kan. Jadi banyak banget brandnya gitu. Terlalu banyak nanti yang kepegang yang harus direkap ini admin kalau satu-satu gitu, atau gimana Umi? Ada solusi gitu? Atau saya harus batasi gitu brandnya gitu?
Kalau semuanya memang sebenarnya selama admin Mbak Irvi bisa memahami product knowledge, mau 10 brand pun nggak masalah, selama dia memang sanggup gitu. Kalau memang belum sanggup ya dipilih dulu aja mana yang kira-kira kencang ini. Kalau udah jalan nanti bisa nambah lagi. Jadi disesuaikan dengan kapasitas admin sih, bisa juga seperti itu. Kalau saya memang setiap saya ngambil brand baru atau segala macam, gimana Mbak mau nambah ini bisa nggak gitu? Oh bisa Umi, ya udah saya kasih. Bisa nggak usah ya udah saya ngambil admin lagi kayak gitu. Karena kan sebenarnya ngangkat admin itu nggak ribet ya. Kita nggak ada beban moral bayar sebenarnya karena memang mereka dibayar sesuai dengan kerja mereka, sesuai FO aja kan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak khawatir kalaupun rekrut admin dan dijelaskan di awal, Mbak, aku nggak bisa gaji gede loh, nggak ada gaji pokok loh, nggak ada ini bla bla bla. Ketika ada penjualan, Mbak baru dapat gaji lah, dan dapat upah gitu. Kira-kira mau nggak? Sebenarnya kalau udah jelas di awal seperti ini, kita nggak ada sungkan gitu loh. Misal nggak ada penjualan, mereka udah tahu kan, mereka juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ada yang dikerjakan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, jangan ketakutan ini. Saya selalu yakin ketika saya nambah admin itu, hingga sekarang ada 14 ya, 14 admin, itu ya semua cuma modal yakin gitu. Dan saya bicara apa adanya gitu. Saya cuma bisa ngasih segini, gimana Mbak? Mau Mbak nggak gitu. Nanti kalau ada penjualan Mbak baru dapat loh gitu. Ketika dia mau kan berarti halal kan, kita nggak mendolimi dia gitu. Jadi sebenarnya kalau mau brand nambah banyak ABCD, makanya kenapa satu admin tuh bisa pegang 3-4, ada yang 5 gitu ya di viral. Ya pertama mereka memang mampu, yang kedua biar memperbanyak lagi fee-nya dia setiap tahun, dan itu udah terbukti gitu di viral. Yang admin-admin senior itu ada yang gajinya sama THR-nya bisa 17 juta satu bulan kemarin April gitu. Semua berproses. Apakah dia langsung gajian segitu dari saya? Enggak. Dulu ikut saya cuma 200.000, 300.000 gitu. Tapi karena memang dia menemani dari awal dan dia sudah deal-dealan sama saya kasarannya dari awal, saya bisa ngasihnya gini, kalau nambah banyak nanti nambah banyak kayak gitu. Ya nggak masalah gitu. Selama dia mau, dia ridho, nggak masalah sih Mbak. Nggak usah takut admin nggak mampu atau gimana. Makanya tanyain dulu gitu ke admin. Mampu berarti bagi per brand aja gitu ya Umi ya, misalnya ya. Kalau misalnya ini aja Mbak, satu grup jadiin 3 brand nggak apa-apa. Misal baju anak ya, baju anak khusus baju anak aja. Misal ada Amar, ada Azza, ada Hofla, ada Cute Kid, nggak apa-apa satu grup. Tapi satu jenis. Gitu. Dan itu satu admin ya untuk brand anak. Gitu. Ditanyain dia mampu nggak gitu. Terus ada lagi gamis. Gamis misal cuma jadiin satu grup, ada 5 brand ya, mangga silakan kayak gitu. Yang penting gini loh Mbak, grup chat itu bisa jadi satu, yang penting grup FO-nya sendiri-sendiri. Oh iya. Kalau nggak ribet kayak udah kayak gitu. Umi, makasih banyak. Oke, udah semuanya ya teman-teman. Masya Allah, udah jam 9 lebih. Kita nggak lama-lama ya. Ini ceritanya udah guatel banget ini tenggorokan. belum benar-benar pulih dari batuk. Masya Allah, alhamdulillah. Semua pertanyaan udah. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya, insya Allah ketemu lagi besok. 1 jam lagi bisa tanya jawab segala macam. Kalau mau mau lebih puas, tanya-tanya dari awal ya. Dari awal udah kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya semuanya. Udah pada ngantuk nggak ini? Belum, Umi. Belum, ada yang belum ya. Masya Allah, ini saya belum ngantuk Umi, asik dengerinnya. Besok lagi ya, insya Allah sampai 9 hari depan kita akan Zoom tiap hari tanya jawab, siapkan pertanyaannya. Besok kita bisa tanya jawab lagi, gitu ya. Saran saya dicicil, lihat video yang sudah saya share sama modul yang sudah saya share. Nanti gini,
kalau tips dari saya biar teman-teman paham, itu dicatat yang bagian nggak paham itu yang mana aja. Nanti tinggal ditanyain kayak gitu, ya. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Nurul, saya pamit ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Makasih, Mami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.